Oke, kita kembali masuk episode 851 ya Pak Yuda. Ya. Abam 851. Silakan Pak Yuda membacakan. Ya. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 64 tahun, janda. Shalom Pak Eras, saya seorang janda yang sudah lama ditinggal pulang ke rumah Bapak oleh suami saya. Di Abam 843, Pak Eras menjawab atas pertanyaan seseorang bahwa orang yang sudah mendengar khotbah Pak Eras dan benar-benar tersentuh sulit menerima khotbah orang lain. Ini dari pengalaman ya, artinya Pengalaman, ya. bukan saya punya rumus sebenarnya ini Ya. dari pengalaman berkali-kali Ya. orang menyaksikan hal itu sehingga menjadi kesimpulan yang berdasarkan fakta bukan berdasarkan hipotesa. Ya. Oke, terus. Itu juga terjadi pada saya sejak 2 tahun yang lalu, Pak. Akhirnya saya jadi bingung mau ibadah kemana. Setiap kali memaksakan diri ibadah di gereja yang juga tidak pernah saya pedulikan denominasinya, saya selalu hampa, bahkan cenderung menilai khotbahnya salah kaprah. Nah. Bagaimana ya, Pak? Ini kan kadang-kadang gini ya, Ya. jemaat sebuah gereja mendengar khotbah saya lalu bereaksi. Ya. Bereaksi terhadap pendetanya. Pak, mestinya begini, kata Pak Eras. Gitu. Pak, kenapa nggak pakai lagu Pak Eras? Jadi pendeta tidak sedikit yang merasa tersaingi. Ya. Ini logika. Ya. Sehingga ketika muncul berita-berita sumbang, potongan video yang itu sebenarnya memfitnah saya, lalu pendeta-pendeta ini tanpa koreksi lalu mengatakan Eras itu sesat. Jadi itu kesempatan sebenarnya untuk membunuh karakter saya dan merebut jemaat. Ya, Ya. padahal saya tidak bermaksud merebut jemaat. Ya. Jadi tidak heran kalau kemudian orang bereaksi negatif dan rame-rame membuli saya karena memang saya kadang-kadang mengancam. Seperti mengancam pendeta-pendeta karena sudah mendengar khotbah, saya tidak mau mendengar khotbah pendeta lain. Yang saran saya kalau ada yang ada di satu gereja aktif dibutuhkan gereja itu, tetaplah di gereja itu lalu bantu pendeta. Pelan-pelan lah, jangan langsung membenturkan apa yang saudara dengar dari saya dengan ajaran pendeta. Itu. Oke, sementara itu dulu ya. Kecuali memang Anda diusir dari gereja itu memang sudah tidak bisa bertemu, ya silahkan Anda pindah gereja. Tidak harus ke GSKI. Ya. Ya dimanapun Anda bisa bertemu. Terus Sebagai anak Tuhan katanya harus ibadah, tapi ibadah malah sia-sia rasanya. Jadi gatal hati untuk tidak jelaskan ke anak-anak kesalahan-kesalahan khotbah itu. Lah kan jadi runyam, Pak. Anak-anak saya jadi bingung juga. Saya jelaskan salah, tidak saya jelaskan lebih salah lagi. Aduh Pak, saya ingin sebetulnya ibadah di GSKI saja yang benar-benar sudah saya rasakan bisa mengubah cara hidup dan mindset saya, juga tujuan hidup saya. Tapi saya tinggal di kabupaten yang tidak ada GSKI. Kalau ada solusi, minta solusinya Pak. Terima kasih Tuhan. Nggak, sementara Anda ikut itu dulu online, lalu kalau belum bisa menjelaskan ke anak-anak, jelaskan dengan perbuatan. Bahwa dengan mendengar Truth ID, dengan mendengar khotbah saya, hidup Anda diubah. Itu dulu. Jika ada kesulitan, hubungi kami. Ya, oke? Ya. Cukup jelas ini. Oke dah. Oke, teruskan. Dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah memiliki 3 orang anak. Yang pertama laki-laki usia 10 tahun, kedua laki-laki usia 5 tahun, dan ketiga perempuan usia 2 tahun. Shalom Bapak Eras bersama tim Abam. Saya minta nasihatnya Pak. Saya kurang penguasaan diri dalam menghadapi tingkah anak-anakku yang sering berantem. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kejiwaan saya. Saya suka stres ketika melihat mereka suka berantem dan berlaku tidak seperti yang saya mau. Sudah dinasihatin baik-baik tapi tidak didengar. Seketika emosi saya langsung meledak Pak. Saya jadi pemarah, kadang main pukul, cubit, maki sama anak. Jujur setelah saya melakukan itu saya berusaha minta maaf sama anak-anakku karena saya merasa bersalah. Tapi besok-besok berulang lagi. Seperti itu ketika anak berulah atau nangis merengek-rengek tak jelas maunya apa. Oke, ini ada apa ya keluargamu ya? Hubunganmu dengan suami apakah harmoni atau tidak? Tapi saya lihat kamu itu sakit, ya. Mental illness. Kamu sakit. Kalau sampai marah-marah, cubit-cubit, anak jadi dendam. Jadi misalnya anak berantem, Anda marahin, Anda cubit, anak itu dendam terhadap saudaranya. Anda tambah merusak.
Anda yang menciptakan suasana itu. Jadi yang Anda harus lakukan ya, sabar. Kalau satu orang berantem, satu dipisahkan dulu, tenangkan dulu. Tanpa you harus marah. Nah, bagaimana caranya supaya saudara bisa memiliki penguasaan diri? Tidak bisa tidak, you harus berdoa pagi. Ikut doa saya, Truth ID jam 5 pagi. Punya doa pribadi, dengarkan khotbah-khotbah. Jangan nonton-nonton film, berita-berita yang tidak membuat kamu jadi sabar. Jangan bergaul sembarangan. Fokuskan ke Tuhan, nanti Roh Kudus pimpin kamu. Kamu sakit loh. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Lewat doa, lewat firman, kamu mengalami detoksifikasi. Banyak racun di dalam pikiranmu yang membuat kamu gampang meledak marah. Lalu kalau bisa juga kamu olahraga. Olahraga itu menurunkan stres. Oke? Jelas itu ya? Tuhan memberkati. Teruskan. Ya. Saya takut anak-anakku jadi trauma atau mentalnya rusak karena cara saya yang salah dalam mendidik, Ma. Oke, Ya. terus. Saya spontan melakukan itu ketika emosi dan jujur saya menyesali ketika saya tersadar. Itu refleks dosa namanya. Iya. Yang harus disangkali. Terus. Pertanyaan saya, Pak, apa hal-hal yang harus saya lakukan ketika menghadapi anak-anakku yang seperti itu? Saya sudah memberitahu tadi, kamu harus menguasai diri. Hanya kamu yang bisa menolong dirimu, bukan orang lain. Oke, terus. Karena saya melihat anakku yang pertama umur 10 tahun dan yang kedua umur 5 tahun jadi penakut, gampang nangis, keras kepala. Iya, jadi sakit juga jiwanya. Saya tidak tahu kamu punya latar belakang apa sampai begini keadaanmu. Iya. Ayo berubah. Truth ID akan bisa mengubah kamu. Doa pagi bersama Truth ID akan bisa mengubah. Percaya. Kami akan bimbing kamu. Ya, terus. Saya takut mental mereka rusak, Pak. Kasih saya masukan atau nasihat, hal-hal apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi anak-anakku, karena saya juga tidak mau perilaku anak-anakku jadi keras karena cara saya yang salah mendidik. Ini anak sudah mulai rusak. Sudah mulai rusak. Ini kalau terus-menerus begini bisa fatal. Jangan begitu. Ya, terus. Ya, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Pak Eras bersama tim Abam. Sehat selalu ya, Pak. Amin. Mungkin ini kalau perlu dinasihati oleh Ya. siapa ya, psikolog kita atau Ibu S ya. Ya, saya. Kalau perlu ya. Tapi kalau masih belum perlu, coba kamu ini dulu. Dilatih dulu. Kalau sudah mentok, hubungi kami lagi. Ya. Kami beri seorang penasehat Ya. membimbing. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita menikah. Shalom, Waduh, Bapak. tunggu sebentar, ini panjang banget dan pribadi mungkin. Oh ya. Oke, teruskan aja deh, nggak Ya. apa-apa. Shalom Bapak Pendeta, perkenalkan Namanya. Iya, A namanya. Sebelumnya saya boleh ceritakan sedikit. Sebelum saya kembali, saya pernah memutuskan untuk meninggalkan Tuhan karena sampai usia 27 tahun saya belum juga menikah dan selalu saja saya pacaran dengan yang nggak seiman. Singkat cerita, saya menikah selama 13 tahun berumah tangga. Saya mengalami KDRT dan ada perselingkuhan di dalam rumah tangga saya tersebut. Setiap kali saya dipukul, saya selalu bilang, kecelakaan kamu dalam hati dan pasti akan aku balas. Sampai akhirnya mantan suami saya, perekonomian kami menurun sampai rumah dan mobil terjual. Saya masih setia menemani dan saya membantu bekerja pada waktu itu sampai di tahun 2017 akhir. Nggak tahu tiba-tiba saya ingin melepas hijab ya. Sampai di awal tahun 2018 saya bertemu dengan seseorang. Awalnya saya menolak karena saya sudah berkeluarga. Tapi saya benar-benar terpikat dengan sikap dia yang pada waktu itu begitu lembut dan sangat-sangat menghargai saya sebagai wanita. Akhirnya kami menjalin hubungan dan kita pernah sampai ketahuan lewat chat oleh mantan suami. Pada waktu itu saya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga meskipun saya tahu konsekuensinya. Tapi dia bersikukuh tidak mau dan saya hanya digantung selama beberapa bulan. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk bercerai. Saya tetap bersama selingkuhan saya. Dia namanya B dan dia duda Nasrani. Waktu itu pertama kali diajak ke gereja begitu canggung. Singkat cerita saya juga melakukan hubungan badan sampai saya hamil dan dia minta digugurkan dengan alasan ini dan itu. Tapi waktu itu saya tidak mengiyakan saja, saya gak mengiyakan saja meskipun dalam hati saya menolak sekali, 2 kali. Dia lakukan sampai ketiga kali, saya hamil lagi dan saya tidak mau digugurkan. Saya takut tapi dia paksa untuk dikasih obat, tapi Tuhan punya rencana lain. Akhirnya di saat saya hamil, Tuhan tunjukkan benar-benar Tuhan tunjukkan kalau dia itu laki-laki brengsek.
Di saat saya hamil, saya memergoki dia dengan perempuan di dalam rumah, dan itu sudah 3 bulan terjadi dan sudah ditiduri juga. Sampai waktu itu saya sudah ambil keputusan untuk meninggalkan dia, tapi dia tidak mau. Dia mau membesarkan anak kami. Dia tidak mau membesarkan anak kamu. Oh ya, Gitu ya. ya. Oke. Terus Saya minta untuk menikahi saya, dan saya ajak ke pendeta. Waktu itu dia hanya menjawab, ya, dicoba saja, kalau nggak cocok nggak usah kembali. Sama seperti jual beli mobil aja. Dan sempat bertiga ketemu dengan pendeta tersebut, tapi saya disarankan untuk meninggalkan laki-laki ini. Tapi saya bingung, jujur waktu itu saya takut karena saya tinggal bersama orang tua dan kedua anak saya. Akhirnya dia menikahi saya secara siri. Sebetulnya saya tidak suka, tapi gimana lagi, saya sedang hamil, saya takut dan malu. Sampai suatu saat saya mengetahui semua kebusukan dia, kalau dia suka main perempuan, tidur dengan banyak perempuan, bahkan saya sudah lahiran pun dia lebih sering dengan perempuan-perempuan lain, dan dia tidak pernah ada untuk saya dan anak kami. Dan sampai suatu hari saya tahu dia dengan perempuan lagi, saya marah, saya kecewa, saya datangi rumah orang tuanya. Dia tidak mau menikahkan kami dan tidak mau mengakui saya dan anak saya, karena ya ini perbedaan culture gitu Pak, perbedaan budaya. kenapa? Karena seorang Jawa, dia orang Chinese. Ya, karena saya orang Jawa dan keluarganya Chinese. Terus Kepahitan lagi dan lagi, sampai 1 minggu yang lalu saya menemukan dia dengan perempuan lain, tapi dia tetap saja berbohong dan tidak mau mengakui. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan dia. Dan saya tahu dia tidak akan menafkahi anak saya karena setiap bulan hanya dikasih untuk pengasuh 3 juta kali untuk pengasuh. Iya. Terus? Aduh, 1, 2, sisanya susu dan pampers dan 1,2 juta mungkin ya. Sisanya susu dan pampers dan 150 untuk air dan PLN, 12 juta untuk pokoknya dikasih uang lah, uang sekian. Ya, saya tanyakan Bapak Pendeta gimana saya menghilangkan rasa sakit hati dan kepahitan ini, karena selama ini seperti orang yang betul-betul cinta saya begini begitu, tidak boleh, tapi dia asik dengan banyak perempuan. Saya marah, dia sama sekali tidak peduli dan tidak perhatian sama anak kami. Mohon jawabannya dan bantuan doanya Bapak. Kamu kalau teruskan dengan pria ini pria karakternya bukan karakter manusia, ya. Iya Pak. Jadi tidak bisa diteruskan. Sebaiknya kamu memikirkan untuk punya usaha membesarkan anak-anak kamu. Tetapi kamu menggantung hubungan ini cukup bagus. Gantung saja. Yang penting kamu masih dapat duit dari dia. Ya, kamu tidak mendapatkan tubuhnya, tapi kamu dapat duitnya demi anak-anak dia, demi anaknya dia. Oke? Ya. Kamu gantung demi anak dia, kamu juga pikirkan untuk punya usaha. Dan jangan mikir nikah dulu deh. Kamu kayaknya tidak peka gitu. Maaf, kamu bodoh. Kamu sembarangan ya. Sejak kamu pindah agama, ketemu pria yang KDRT, kamu sembarangan. Sekarang kamu jangan sembarangan lagi, jangan bodoh, tapi cerdas. Doa pagi bersama Om Eras dengan saya, Pak Eras. Dengarkan Truth ID, kamu kan jadi cerdas nanti. Ya, itu saja. Kamu saya bimbing, nak. Kamu tidak mengulangi lagi guratan masa lalumu yang buruk. Oke, saya sedih. Aduh, sedih. Aku sedih. Membayangkan kamu begitu, saya sedih. Oke deh ya, kalau itu anakku gimana ya, sedih sekali. Aduh Tuhan, tolong kamu. Kau bertobat, itu yang penting. Ya, kau bertobat. Kamu ketemu laki-laki begitu kok nggak peka loh. Sekali suruh menggugurkan, 2 kali gitu kan. Udah jelas yang begitu kamu nggak teruskan. Kau bisa teruskan loh, gitu. Udah tahu dia dengan laki-laki perempuan lain, kau masih hubungan lagi, punya anak lagi, menggugurkan lagi. Oke deh, saya kira cukup itu. Kiranya Tuhan menolong kamu, nak. Ikuti saja doa pagi bersama saya, nanti Tuhan akan bicara banyak. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 53 tahun, menikah, karyawan swasta. Shalom, belakangan ini saya mendengarkan pengajaran dari seorang hamba Tuhan yang gerejanya punya ajaran dari akar Ibrani mengenai baptisan pembaharuan, yaitu dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Jadi dia mengatakan bahwa kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekalipun dengan cara baptis selam, harus dibaptis kembali dengan baptisan pembaharuan.
Apakah saya harus dibaptis kembali mengikuti baptisan pembaruan tersebut? Mohon pencerahan dari Bapak Eras. Kita harus tahu baptisan itu apa, ya. Yang pertama baptisan proselit. Ya. Orang non-Yahudi yang mau menjadi Yahudi itu dibaptis. Namanya baptisan proselit untuk orang non-Yahudi. Sejak dibaptis, hidup mereka harus mengikuti cara hidup orang Yahudi. Yang kedua, baptisan Yohanes Pembaptis. Orang Yahudi yang sudah punya hukum Taurat dibaptis untuk taat hukum. Rupanya banyak orang tidak taat hukum, melakukan hukumannya sesuai bunyinya, tidak sesuai jiwanya. Jadi tidak ada buah-buah pertobatan. Termasuk laskar atau tentara Roma dibaptis supaya bertobat. Nah, baptisan yang berikut adalah baptisan oleh Yesus. Itu dalam Roma pasal 6 ya. Betul. Yang Mati. Ya. ayat 4 ya. Ya. Dibaptis Coba. lalu Baptisan itu lambang kematian. Lambang kematian ya. Roma 6 ayat 4 ya, Pak. Udah jelas lagi. Dengan demikian kita telah Oke, digugurkan cukup. ya. Kalau mau dibaptis itu rela meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Itu inti baptisan, mau selam, mau percik, mau apa, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau dalam nama Elohim Yahweh, Yeshua Mashiach, dan Ruach Kados ya. Ya. Sama. Itu cuma bahasa. Yang penting hidup yang diubahkan. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya, apa maksudnya dari Markus 16 ayat 16? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apakah mutlak orang yang sudah percaya harus dibaptis, sementara orang yang disalib bersama Yesus yang bertobat bisa langsung masuk Firdaus? Makanya yang penting itu pembaruan hidup. Ya. Penjahat di samping Yesus tidak sempat dibaptis, tapi menyatakan kesediaannya untuk hidup baru. Yang tadinya dia mau hidup nyaman, dia berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau, ya. Kalau engkau datang ingat aku. Ya, dia bela Yesus, dia marahin itu penjahat yang satu. Kau dan aku ini orang berdosa, orang ini tidak. Coba, siapa yang bela Yesus waktu itu? Hanya penjahat ini, penjahat yang baik ini. Dia juga mengakui dosanya. Dia tidak minta diturunkan dari salib. Dia mau bersama dia. Itu kan pertobatan. Dia nggak sempat dibaptis. Sebenarnya baptisan itu mau 10 kali, mau berapa kali percuma kalau tidak disertai dengan kesediaan hidup baru. Jadi itu inti baptisan itu sebenarnya hidup baru di dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab yang percaya dibaptis lalu selamat, itu lihat konteks zaman waktu itu. Orang waktu itu kalau dibaptis itu sudah rela kehilangan harta, keluarga, nyawa. Sekarang dibaptis nggak ada resiko. Jadi kalau orang waktu itu dibaptis, itu sudah segalanya. Hidupnya diserahkan. Beda dengan baptisan hari ini. Waktu itu orang menyatakan kesediaannya kehilangan apapun demi Yesus. Jadi selamat pasti. Beda dengan hari ini. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pelajar wanita berusia 18 tahun. Ya. Shalom Pak Eras, saya mau bercerita sedikit Pak. Saya seorang pelajar kelas 12 yang sebentar lagi lulus sekolah dan akan masuk kuliah. Saya bercita-cita menjadi seorang ahli teknologi Pak. Saya pengen masuk jurusan IT di perkuliahan nanti. Namun minggu ini saat saya berdoa, Tuhan seperti menyentuh hati saya. Dan di saat itu juga saya tersadar bahwa saya adalah seorang prajurit Allah, warrior of God. Dan saat itu saya juga menangis terseduh-seduh dan gemetar. Karena saya masih belum bisa memenuhi tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saat itu saya berpikir, apa yang dilakukan oleh prajurit Allah? Dan Tuhan seakan berbicara melayani. Dari sana saya merasa sepertinya sudah tidak ada jalan lagi bagi cita-cita saya menjadi seorang ahli teknologi. Iya. Ayah saya berambisi agar saya menjadi seorang dokter, namun ambisi ayah saya ini hanya berujung kepada kesombongan dan keangkuhan dia. Nantinya saat saya menjadi dokter, saya akan dibangga-banggakan dan dia bisa jadi makin sombong, Pak. Ayah saya nggak setuju saya ambil jurusan IT di perkuliahan nanti. Jujur saya pengen menjalani apa yang Tuhan firmankan kepada saya, namun kenapa perlahan saat saya menjalaninya, saya mengalami kehampaan ya Pak. Selalu kepikiran apakah salah kalau saya memilih untuk mewujudkan cita-cita saya. Namun saya juga kepikiran Pak, apa gunanya saya mewujudkan cita-cita saya, membeli rumah dan kendaraan yang saya impikan, toh dunia sebentar lagi akan kiamat. Tidak ada gunanya saya memperjuangkan itu semua. Ini bagus loh. Iya. Anak muda umur 18 tahun wanita. Ini luar biasa loh. Benar, kamu luar biasa nak. Terus. Tapi nggak jarang
nggak jarang juga saya mengalami kehampaan. Jadi belum stabil ya. Ya. Terus Seakan saya nggak punya semangat hidup saat saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya tanpa sadar jadi orang yang pasrahan. Bahkan jadi sering menunda pekerjaan dan jadi nggak produktif, Pak. Mohon nasihatnya Pak Eras. Terima kasih, Pak. Shalom. kamu jadi apapun tidak masalah. Yang penting kamu persembahkan semua buat Tuhan. Jadi dokter, kalau orang tua mampu, ya enggak apa-apa. Orang tua jadi sombong, ya itu urusan orang tua, bukan urusan kamu. Kamu bisa efektif menjadi pelayan Tuhan dengan jadi dokter. Efektif menjadi pelayan Tuhan dengan menjadi seorang teknokrat, betul nggak? Ya. Yang penting itu hidup diabdikan. Jangan jadi pendeta malah cari uang. Namun, kalau kamu punya panggilan khusus seperti Om Eras, sekolah teologi, yang dulu saya juga bercita-cita menjadi dokter. Saya kemudian jadi pendeta dan efektif untuk pekerjaan Tuhan. Saran saya berdoa lagi. Apapun profesi, tidak masalah. Yang penting motivasi. Ya, saya salut sama kamu, nak. Kiranya Tuhan melindungi kamu dan memberkati kamu. Amin. Teruskan. Dari seorang wanita berusia 37 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Medan. Shalom Pak Pendeta, saya punya adik yang umurnya 35 tahun, belum menikah. Dari dulu setelah bapak meninggal tahun 2002, adik saya berubah jadi nakal, narkoba, terlibat judi sampai sekarang. Dan tahun ini, 2023, mama meninggal di kamar yang tidak diketahui orang. Pernah dulu saya share ke Abam dan Pak Pendeta sudah menjawabnya, dan saya sangat berterima kasih karena itu menguatkan saya atas jawaban Bapak. Nah, pertanyaan saya, Pak, gimana menghadapi adik saya yang selalu minta uang kepada saya, sementara saya cuma ibu rumah tangga, hanya suami yang kerja. Padahal sebelumnya sepeninggalan mama ada uang duka dari taspen yang saya berikan pada adik saya yang katanya untuk memperbaiki pendengaran telinganya, karena telinga sebelah kirinya nggak mendengar. Yang itu sudah lama terjadi sebelum mama meninggal. Selama mama masih hidup, dia selalu minta uang dengan mama kurang lebih itu aja yang selalu dijadikan alasan supaya minta uang. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia juga menuntut barang-barang mama, emas, HP yang ada pada saya. Apakah saya berikan saja, Pak? Kalau saya berikan, pasti akan dia jual dan uangnya dia akan pakai yang tidak semestinya. Sekarang ini rumah mama tidak ada yang tempati karena adik saya tidak tinggal di situ. Dia nggak mau tinggal di situ. Kunci pun sama dia. Jadi ketika lampu mati, token habis, suami saya manjat ke rumah mama untuk mengisinya. Sepertinya Pak, adik saya menjual TV, gas di rumah mama. Setelah itu nggak tahu lagi apa yang dijualnya karena kunci sama dia. Padahal saya berharap adik saya pegang kunci rumah mama agar dibersihkannya rumah mama dan tinggal di situ. Tapi alhasil hanya mimpi saja, Pak. Apa yang harus saya lakukan, Pak, mengenai rumah mama ini? Pengennya dikontrakin supaya nggak kosong rumah mama. Tapi kalau bicara sama adik, saya selalu berkaitan minta uang. Mudah-mudahan Bapak menjawab dan membaca tulisan ini. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan menyertai Bapak, keluarga, dan semua tim Truth ID. Berapa umurnya nggak dikasih tahu loh? Yang Adiknya ini. adiknya 35 tahun, Pak. Oh, 35 tahun? Iya. Buset. Belum nikah kayaknya ya? Belum menikah, iya. Nakal, terlibat judi, narkoba, gitu. Ya dikasih berapapun habis. Iya. Tapi kalau nggak diberi, ini bahaya orang ini. Dia bisa nekat. Karena merasa itu haknya. Jadi menurut saya, tarik ulur. Tarik ulur. Jadi ada kasih uang sedikit. Jangan tidak sama sekali. Beri uang sedikit. Yang menjadi haknya. Kalau emak punya perhiasan, saya nggak tahu. Ini kayaknya dia cuma satu ya. Nggak ada famili yang lain gitu. Bersikaplah adil. Semua warisan dibagi 2. Sedangkan milik dia diberitahu, ini uang segini, tapi saya tidak akan memberikan kepada kamu, kamu akan rusak. Aku jadikan usaha atau apa, ya supaya uang itu tidak menjadi mubazir. Tetapi kalau sampai dia maksa, relakan, relakan. Yang penting kamu berdoa, hidup suci, biar Tuhan yang beracara. Jangan menggunakan akal pikiran kita. Yang pertama, tarik ulur. Oke? Yang kedua, pastikan berapa jumlah miliknya dan milikmu. Jelas diberitahu, jangan dia nggak tahu. Karena kalau dia tidak tahu, suatu hari dia merasa bagiannya masih ada. Itu bahaya. Kasih tahu, ini sudah saya jual. Ini sekian, 2M.
Kamu 1 M, saya 1 M. Udah ya. 1 M saya kasih kamu sekarang 100 juta. Ya. 50, 25. Saya nggak kasih kamu semua. Kamu rusak, nak. Oke? Ajak bicara itu. Tapi kalau suatu hari dipaksa, kamu lepaskan dia. Mau hancur-hancur lah. Ya? Ya. So, kalau kamu tahan, kamu melanggar hukum, dia bisa nekat. Ya. Oke, itu saran saya. Tapi berdoa dan hidup suci itu mutlak. Amin. Teruskan. Berikutnya dari janda mati berusia 63 tahun. Ya. Shalom Bapak Eras, Pak Yehuda dan semua tim Abam. Ya. Tahun 2015 saya kenal khotbah Bapak via YouTube. Awalnya sering saya skip, cari pendeta lain. Tapi lama-lama saya sadar bahwa ini firman yang benar, yang akhirnya saya kecanduan. Sampai saya cari gereja Bapak di MAG dan akhirnya saya ibadah di situ, sampai ikut PA dan doa malam hari Jumat. Lanjut ikut juga PA di Gajah Mada. Naik Gojek karena tidak tahu lokasi. Tahun 2019 saya purna tugas balik ke Jatim, Jawa Timur. 5 tahun terakhir sebelum purna tugas saya bertugas di Jakarta. Saat harus balik ke Jatim ada sukacita karena kembali berkumpul anak cucu, namun ada kesedihan karena tidak bisa ibadah di MAG. Tapi saya bersyukur karena waktu itu Bapak suka datang di Nginden dan saya selalu hadir dan puji Tuhan akhirnya ada ibadah online. Doa pagi mulai dari Zoom sampai online saya ikut dan saya like semua share dari Truth ID. Saya semakin paham ajaran Tuhan Yesus dari khotbah Pak Eras dan menyadarkan saya untuk berjuang hidup kudus agar layak masuk LB3. Sampai sekarang saya masih pengikut setia khotbah-khotbah Bapak walau orang-orang bilang Bapak sesat. Dan saya sangat sedih atas tuduhan tersebut. Saat ini saya ibadah di gereja dekat rumah saja Pak, tapi tetap dengarkan khotbah-khotbah Bapak baik Sunday Service 1, 2 maupun 3 dan di channel komunitas Suara Kebenaran karena kecanduan. Tetap sehat ya Pak, masih banyak yang butuh berkat-berkat rohani dari Bapak. Saya menghormati Bapak dan pendeta-pendeta GSKI yang setia mendampingi Bapak. Ibu tidak akan jauh dari Tuhan. Ibu akan disertai Tuhan sampai menutup mata. Pegang ucapan saya ini. Tuhan menyertai ibu. Oke, terakhir yuk. Ya. Dari seorang wanita berusia 52 tahun. Oh, masih 2 ya? Iya. Oke, coba. Memiliki 2 orang anak. Shalom Bapak, saya punya suami seorang worship leader, pelayan altar. 30 tahun menikah, dari dulu sering saya di KDRT fisik maupun psikologis. Bahkan ketika saya hamil pun kehamilan saya ditolak. Sampai akhir-akhir ini dia suka melihat film porno dan juga kalau lihat perempuan muda matanya jelalatan. Terakhir kali saya sangat takut karena dia pesan perempuan di aplikasi Micet. Saya melihatnya sendiri, suami saya umur 58 tahun. Saya hanya manusia biasa yang punya kekuatan standar manusia, bukan hanya sekali, 2 kali suami saya seperti itu. Ingin sekali saya bercerai, tapi saya juga takut dengan Tuhan. Takut masa depan anak-anak yang dipandang sebelah mata karena orang tuanya bercerai. Hati saya sudah hambar sehambar-hambarnya. Saya berdoa juga setiap saya ingat pasti saya berdoa, tapi hati saya sungguh pahit dan sakit. Apa salah kalau saya keluar dari rumah sementara untuk menenangkan hati saya? Jangan sekali-kali keluar dari rumah. Apalagi keluar rumah meninggalkan anak. Nanti kalau perceraian Anda tidak akan berhak punya rumah. Tidak akan berhak memiliki anak. Jadi tetap di tempat itu, hidup suci, doa. Kamu tunggu Tuhan akan bertindak terhadap suamimu. Nggak akan terus-menerus begini. Nah, kamu doa bersama Pak Eras. Kamu cari kebenaran. Oke, Tuhan berkati. Terakhir. Pertanyaan terakhir dari seorang pria, jemaat dari GSKI. Ya. Shalom Pak Erastus, izin bertanya. Seandainya kalau Tuhan Yesus tidak disalib saat itu, apakah penebusan dosa akan tetap terjadi? Karena ada video YouTube yang membuat saya bertanya-tanya. Dikirimkan juga linknya. Oke, gini. Ini kan pertanyaan berandai-andai nih. Jawaban juga berandai-andai. Seandainya kalau Yesus tidak disalib saat itu, apakah penebusan dosa akan tetap terjadi? Tidak akan terjadi. Tetapi tidak terjadi kejadian itu. Artinya Yesus memang mati di kayu salib. Jadi jangan berandai-andai lah. Yang jelas Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Selesai. Oke, sampai bertemu di episode 852. Tuhan memberkati, sampai jumpa.